konfirmasi sekarang. Ya, siap. Apa Ahmad itu? bin Isa, Ahmad Said Ahmad, lahirnya tahun berapa, wafat tahun berapa, dalam catatan Ba'alawi secara masyhur. Ayo, cari dulu. Oke. Lahirnya, oke? Lahir dan wafat. Dan wafat. Sebentar sih. Bang Introvert, jenengan baca nggak ini bukunya Kiai Imad, terus bukunya Robito? Karena gini Sayyid, kalau beliau ini tidak membaca, gimana bisa menarasikan bahwa itu adalah bantahan? Gini. Benar-benar aja. Anu saja dari 260 sampai 345 Hijriah atau 873 sampai 956 Masehi. Itu terdapat dalam kitab sebentar ya saya anukan. Rihlah As-Sawak Al-Qawiyah halaman 34 itu. Sebentar. Kitab Rihlah As-Sawak Al-Qawiyah. apa? As-Siwak. Asoik kali. Aswaik kali. Sebentar. Saya cari bahasa Arabnya. Iya, pakai wau. Aswaik Al-Qawiyah. Ya, Soifat 34 itu ya. Sawaikul ya? Ya. Kawiyah. Qawiyah. Oke, karya karangan Abdullah bin Muhammad Bakusir. Bakusir. Bapak Bagusir. Tir, tak. Bagutir apa Bagusir? Tir. Wafat tahun berapa dia? Wafatnya beliau 345 Hijriah. Siapa Kalau yang Masehinya wafat 300? Hah? Bagaimana? Wafatnya Abdullah bin Muhammad Bagasir berapa? Oh, kurang tahu beliau ya. Biografi beliau kurang tahu. Kalau Ya artinya ini ulama abad keberapa gitu. belum mendalami itu saya Syed. Oke, coba cek ya ulama abad keberapa. Saya yakin ini ulama muda, ulama baru. Oke, tadi dituliskan 260 Hijri sampai 345 Hijri, betul? Ya. Oke, sekarang kamu cari sahabatnya Ahmad bin Isa, yaitu Abil Hasan Al-Askari. Tahun berapa dia lahir? Tahun berapa dia wafat? Aduh. Jangan malas kalau ingin meneliti kebenaran nasabah Alawi. Oke, siap. Jangan Siapa namanya sih? percaya doang, teliti dong. Oke. Siapa namanya? Abil Hasan Al-Askari, nama aslinya Ali Al-Hadi.
Eh, Hasan bin Ali ya. Bukan, Ali. Ali Al-Hadi. Iya namanya. Oh Al-Hadi. Tulis saja Abil Hasan Al-Askari udah tahu. Abil Hasan Al-Askari. Kelahirannya itu 232. Sebentar. Apa? Jadi Abil Hasan Ini namanya saja. Abu Muhammad Hasan bin Ali itu. Bukan. bukan. Abil Hasan aja. Enggak ada ya. Abil Hasan Al-Askari. Di situ tahun berapa coba? Sebentar. Hasan Ali bin Muhammad. Hasan bin Ali Muhammad. Syiah ini saya. Saya nggak nanya Syiah apa Sunni. Tahun berapa? Iya. Tahunnya ya tadi itu 232. 232 Hijri sampai 260. Oke, 260. Ya. Ya. Sekarang saya tanya, coba dijawab. Ahmad bin Isa lahir 260, Abil Hasan Al-Askari wafat 260, betul nggak? Saya tanya, mungkinkah orang itu berdua saling bertemu? Kongkoan kayak kita sekarang ngopi bareng ngobrol, mungkin nggak? 260 Suma 132. Enggak mungkin lah yang baru lahir itu nggak jumpa. Dia wafat satu baru lahir. Gimana mau jumpa? Iya, mas saya tanya Bang Introvert. Sebentar, 200. Sebentar. Banjir 260 sampai Pakai profil video. Ustaz, mantap kan profilnya? Anak? 137 mata memandang, di tap-tap layarnya, dilempar-lempar koin biar Sebentar, nggak sebentar putus-putus romnya ini. Ya. Kalau disebut ini Ya gini saja. Introvert ya. Sebaiknya Ya. nanti ini lagi dibaca-baca kembali Maya yang Bang Rifki biarin. Bang Rizky Gini jangan. saya. Ya. kasihan yang Gini, lain. jadi saya tim. Iya, sabar, Gini kan. sabar. Ya, nanti saya turun sebentar. Ini cuman sampai di sini. Ini barusan kan memang terlampau jauh ya. Jadi kalau dipikir secara sehat itu ini tidak akan pernah bertemu kan seperti itu. Karena emang jarak kelahiran antara Ahmad bin Isa dan Al-Askari itu emang terlampau jauh. Tidak mungkin kita untuk menganalogikan pernah bertemu kan seperti itu. Namun yang menjadi pertanyaan saya, yang menyatakan bahwasannya Hasan Al-Askari ini sahabat dari Ahmad bin Isa itu di mana sih narasinya? Mantap. Itulah yang pinter Bang berpikir. Maka kita buktikan. Nih. Oke. Oke Bang.
ini ya dalam kitab abad ke-4 ke-5 ya. Nama kitabnya Al-Ghaibah. Ini dituliskan an Ahmad bin Isa Al-Alawi min waladi Ali ibn Ja'far. Diterima informasi dari Ahmad bin Isa Al-Alawi. Maksudnya kalau dalam Ba'alawi ini Ahmad Al-Muhajir. Kenapa bilang Ahmad Al-Muhajir? Karena ayahnya Isa. Isa ini Al-Alawi keturunan Sayyidina Ali. Ya, min waladi Aliyin. Ahmad ini keturunan atau cucu daripada Ali Al-Uraidi. Berarti Ali Al-Uraidi punya anak Ahmad dan Muhammad. Nah, yang mewarisi daripada keturunan Muhammad inilah Isa, dan Isa mewarisi keturunan Ahmad. Artinya Ahmad bin Isa Al-Alawi bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq. Oke. Qala dakhaltu ala Abil Hasan alaihi salam di Suriah. Saya masuk ke rumahnya Abil Hasan alaihissalam yang ada di Suriah. Fasallamna, lalu kami mengucapkan salam kepadanya. Artinya ini pertemuan kongkoan ya, silaturahmi, betul tak? Lagi ini. Betul tidak? Betul, iya. Benar kan? Dari sinilah sudah dapat membuktikan bahwa informasi dari kalangan Ba'alawi palsu. Ahmad bin Isa bertemu dengan Abil Hasan Al-Askari di mana 260 lahir, di sini wafat 260, kan nggak mungkin ketemu. Sementara Ahmad bin Isa dengan Abil Hasan Al-Askari jumlah umudun nasabnya sama-sama 5 generasi daripada Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq 1, 2, Muhammad berapa? 3 kan? Isa 4, Ahmad 5, betul tak? Ya. Sementara Abil Hasan, ini Abil Hasan Al-Askari, namanya Ali Al-Hadi, ya, At-Taqi, itu punya ayah namanya 1 Muhammad Al-Jawad, Ali Ar-Ridha, Musa Al-Kazim, Ja'far Shadiq. 1, 2, 3, 4, 5, betul tak? Nih. 1, 2, 3, 4, 5, betul kan? Ya. Artinya kalau Abil Hasan Al-Askari wafatnya 260, ya kan? Tidak mungkinlah Said Ahmad bin Isa wafat 345, udah nggak mungkin. Artinya kalau Abil Hasan Al-Askari ini sebaya dengan Ahmad bin Isa, taruhlah Abil Hasan pendek umurnya, maka Ahmad bin Isa berkemungkinan besar wafat 290, gitu loh. Dari mana kita tinjau kemungkinan besar? Karena mereka satu zaman, satu masa, sepadan, orang yang seusia, gitu loh. Jadi 290 wafatnya Said Ahmad bin Isa, tidak mungkin punya anak bernama Ubaidillah yang lahir 295 dalam catatan Ba'alawi. Makanya dengan kitab ini yang ada di abad ke-4, ke-5 sudah cukup merusak semua informasi Ba'alawi yang diciptakan dengan narasi tanpa sanad dan tanpa riwayat. Itu belum kita bahas lagi kitab-kitab lain, Mas. Jadi kalau bicara ada antitesis, ya antitesis buat aja. Tetapi bisa membantah enggak tesis itu? Apa cuman memberi jawaban tanpa bantah, tanpa mampu membantah? Kalau cuman kasih jawaban sebagai antitesis, ya semua dia bisa, Bang. Tapi mampu enggak memberi jawaban daripada sebuah tesis, gitu loh. Ya seperti ini. Jadi langkah selanjutnya adalah validasi ya Said ya. Iya. Sampai ya validasi dari kelahiran dan kewafatan Imam Al-Askari itu. Iya. Itu pengambilannya dari mana sampean barusan? Dari kitab
karangan Imam Oh, ada di At-Tusi. situ. Ada. Oh, ada biografinya di situ. Ada, maksudnya biografi apa, Mang? Iya, kelahiran sama kewafatannya itu. Iya, kan tadi sudah ditemukan, Mas, kewafatan yang ada pada kamu cari tadi supaya kamu jelas. Saya suruh kamu cari sendiri gitu loh. Ya, gini kan saya ini mencarinya secara spontan ataupun mencarinya di Google. Makanya Iya, saya benar. nanya apakah Historikal dari Ba'alawi itu sudah benar. Dalam kitab Samsul Zahirah juga menarasikan demikian. Dalam kitab Ahmad bin Isa Al-Muhajir juga demikian. Dalam kitab Al-Istizada juga demikian. Jadi sama. Mereka menyalahkan informasi bahwa Ahmad bin Isa lahir 260, wafat 345. Gitu loh, bukan Mas. yang saya tanyakan itu yang Al-Askari itu, Pak, benar 232. Al-Askari itu benar, silakan lihat di retorika kitab-kitab. Ya itu, makanya saya nanya ke Sayyid barusan, apakah Sayyid sudah menemukan yang pasti Sudah. di kitab itu? Sudah. Di kitab ini juga dijelaskan di atas siapa Abdul Hasan Al-Askari itu. Dan Soalnya barusan udah ditampilkan gitu loh. ya capek Bang menampilkan semuanya. Ilmu itu jangan Oke. Ya itu tugas saya jelas, ya. Saya nanti. yang jelas Anda melihat informasi di media Google juga sudah memverifikasi kebenaran gitu loh. Oh, Nggak belum perlu belum khawatir. tentu, belum tentu saya terbukti kemarin Google ada kesalahan di guru gembul itu. Ini sudah, Bang Makanya saya pengen Irfan, tahu halo. redaksi aslinya Boleh gitu menyela? loh. Sayyid, boleh menyela Monggo. Sayyid? Enggak. Ya, boleh, sudah. Bang introvert ini ngotot sekali kalau sudah ada antitesis begitu ya. Padahal kalau sampean baca itu ya bukunya Robitoh, kemudian yang ditulis oleh siapa yang dari Makassar itu, Habib yang dari Makassar itu, termasuk yang ditulis oleh Rumail Abbas. Coba lihat referensinya itu semua. Referensinya itu dia Kang. yang dipakai Coba, itu sebentar dulu. di atas abad ke-9 Nah, dia. atas itu. Kedua Begini, begini, saya tanya tadi. Kayak buku kayak Kalau Iman siapa udah sih yang baca belum? Terus Sebentar. buku dari baca. Biarkan santri TikTok dulu. Ini kok nyela-nyela tuh. Ayo bang, monggo bang dulu bang. ini yang pertama itu ya masalah Ahmad bin Isa ya. Di Ahmad bin Isa ketika menjelaskan tentang Ahmad bin Isa di dalam apa namanya jawaban yang sampean anggap tesis itu oleh Robito, itu hanya menyebutkan beberapa kitab seperti dari Al-Ubaidili, kemudian dari Al-Umari dan lain sebagainya, itu sebatas dia menyimpulkan bahwa penyebutan anak Ahmad bin Isa itu tidak disebutkan nama Ubaidillah itu karena alasan ihatah gitu, tidak menyebutkan keseluruhan. Begitu juga ketika dia menjelaskan tentang Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, sama alasannya, alasan yang sering kita dengar ya oleh dari Rumail Abbas dan lain sebagainya, tidak disebutkan di dalam kitab nasab bukan berarti tidak ada begitu. Hanya itu yang dia sampaikan. Sementara yang disebut dengan antitesis itu adalah sesuatu yang berlawanan dari tesis. Kiai Imad itu jelas-jelas membatalkan nasab Ba'alawi. Sekarang yang dibutuhkan adalah tesis yang berlawanan dengan Kiai Imad, itu yang harus dibutuhkan. Yang menetapkan nasab Ba'alawi tentu saja. Bukan yang membatalkan. Itu namanya tesis, antitesis, Bang. Jadi kalau selama ini abang anggap bahwa jawaban-jawaban yang sudah ada itu sebagai antitesis, belum, sampai hari ini belum ada. Begitu. Seperti ini Kang, ini kan masalah yang ditanyakan, permasalahannya adalah penetapannya. Bagaimana Robito menetapkan? Ya memang sesuai kaidah yang 4 itu, turuk yang 4 itu. Ya, turuk yang Kan 4 itu seperti mana yang tercapai? Kan nggak ada kan? Loh. Coba. Sebentar. Coba surah Yang wal istifadah 4 gagal. Loh, Terus? loh, sebentar.
Sebentar, surah Empat-empatnya Al-Istifadah itu gagal semua, Bang. Kalau baca tesisnya Kiai Imaduddin itu, turuk yang 4 Iya, iya. itu batal semua, ndak akan ada yang bisa sampai itu untuk mengisbat Ba'alawi. Berarti abang Kita nggak baca fokus. tesisnya Kiai Imad. Nggak baca, Gini, yang kita- udah iya. dibilang dari tadi. Saya tanya, Gini, Kak. sampean baca nggak? Susah. Ini susah, Bang saya introvert. lakuin ini. Bukan Nih, seperti nih, itu. nih, nih. bukan Kalau seperti Bang itu introvert permasalahannya. tidak baca Jadi baca nggak tesisnya Kiai Imad, susah. Ya gini bang, gini bang. Ini. Saya pahami dari narasi santai TikTok ini, Bukan baca. inti dari Kiai Imaduddin itu membatalkan nasabah Alawi kan seperti itu ya kan. Yang dibutuhkan adalah Gimana bagaimana kalau sampean nggak santri, membaca sebentar. dari kedua kitabnya? Iya sebentar. Iya, makanya saya Iya sebentar. Ini saya sedang sama santri TikTok. Ini mengatakan yang dibutuhkan adalah bagaimana RA itu menetap. nggak bermutu kan, nggak bermutu. Nggak baca menyimpulkan gimana cerita. Bang introvert itu dia tidak membaca, gimana dia mau bisa mengatakan bahwa itu ada antitesis dan ada ini orang kitabnya Kiai Imad aja nggak dia baca. Dia punya baca, punya Robito nggak baca, gimana bisa nyimpulkan itu adalah tesis? Ngawur aja. Ya sok bernarasi gimana sih introvert ini. Coba suruh naik aja lagi supaya dia taslim. Enggak, saya itu kenal suaranya. Masa enggak ada yang kenal suaranya kah? Siapa itu? Waduh. Enggak ada yang kenal ya? Nggak tahu. Nggak ada. Siapa ya itu? Naik lagi, coba naik lagi. Ayo gimana yo? Oke, jangan dipotong dulu. Saya kalau sudah lagi sudah selesai pembahasan ini saya akan turun gitu. Tidak usah perlu ditendang gitu. Saya bisa pergi sendiri. Jadi seperti ini bang, ya intinya yang Kang Santri TikTok sampaikan adalah ya Imad membatalkan kemudian membuat tesis itu kesimpulannya membatalkan. Kemudian bagaimana cara membuat antitesisnya, yaitu harus menetapkan untuk mempertahankan bagaimana, yaitu tetap mengacu kepada 4 turuk itu karena Kiai Imad menggunakan 4 turuk itu. Dan nasi sama abang itu belum makan tuh. Panggil. Ya lanjut. Sedangkan 4 turuk itu yang kita ketahui adalah hatun nasabah. Itu yang pertama. Ya kan? Atau Ada catatan tidak nasab. Yang hotun kedua. nasabah menurut satu Sebentar. bang hotun nasabah. Oke. Oke lanjut. Hatun nasabah, kemudian bukti syara, kemudian pengakuan bapak, kan seperti itu. Yang terakhir adalah suhrawal istifadoh, kan seperti itu bang. Yang dicantumkan pada kitabnya Mukibun ya. Di kitab Mukibun itu kan ada 4 turuk dan lain banyak juga narasi di kitab yang lain. Kemudian kita harus pahami 4 ini apa, syarat atau turuk bahasanya. Itu kan bahasanya pakai turuk dalam redaksi kitabnya, turuk ya. Kita sepakat dengan turuk. Turuk Siap. itu adalah cara. Turuk adalah cara, bukan berarti 4-4-nya dijadikan satu untuk dinyatakan sah. Betul. Salah sepakat satunya saya, Bang. saja. Tapi stop dulu, cukup Nah, ya. iya. Cukup sampai di situ dulu. Anda Oke. tahu nggak? Turuk itu harus ada syarat. Ya harus terpenuhi syaratnya baru jadi turuk. Ya. Iya nanti kan persatunya Ngerti itu nggak? ada syaratnya nanti itu. Nah Oke. sekarang turuk-turuk yang 4 ini sudah tercukupi nggak syaratnya? Contoh. Nah yaitu Surah wa ini akan istiqamah. kita bahas. Tercukupi Iya. nggak syaratnya? Sebentar, iya itu saya paham. Syarat per satu-satunya itu kan ada syaratnya, ada narasinya masing-masing. Bukan berarti cuman hotun nasabah, ya pasti ada narasinya di situ. Itu harus ada syaratnya. Kemudian- Syaratnya turuk ini Ya, yang ya, terpenuhi, Bang. oke. Kita berarti fokus kepada yang terakhir ya, surah wal istifadah. Ya. Udah itu saya kira itu hanya itu yang selama ini dipertahankan oleh Robitoh sebagai apa namanya Udah dalil biarin dulu bahwa dia baca nasab- surah Al-Istifadah gimana coba terus.
Yo. Surah wal istifadah itu ini sebenarnya sudah pernah saya kaji dengan Sayyid Iya, ya, nggak sama mau tahu beliau. saya kamu kaji apa tidak surah wal istifadah gimana? Surah wal istifadah ya masyhur dan banyak diketahui kan seperti itu. Kemudian di terakhir itu dikatakan jami'il ajyal kan seperti itu. Itu poinnya kan. Di setiap generasi ataupun di setiap masa kan seperti itu bahasanya. Namun teori surah wal istifadah ini menggunakan apa kan seperti itu, yaitu yang saya ketahui dan saya temukan itu adalah tasamu. Tasamu itu lebih ke metode pendengaran ataupun simai kan seperti itu. Itu sudah cukup. Oke, siap. Terus? Nah, terus ketidaksahan surah wal istifadah pada teori ini apa gitu loh. Yo. Sekarang saya tanya sampean, Bang. Tasamu itu bukti bahwa dia tasamu itu apa? Contoh Maksudnya? misalnya ya. Bukti bahwa ada tasamu itu apa buktinya? Bahwa ada tasamu. Contoh misalnya ya. Gini. Bukti Ubaidillah tasamu sebagai anak Ahmad bin Isa apa? Nah, jelas tuh Buktinya pertanyaannya. sekarang ini Sayyid. Loh, Sampai kok terkenal sampai mana- sekarang itu tasamu. Mana ada bukti sekarang? Orang Mana? sekarang lagi kita cari tahu tasamunya Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Kok buktinya sekarang? Kapan dengarnya? Nakobah lah. Dengan Sebentar. Ini berarti mau mengkolaborasikan antara khotun nasabah dengan surah wal istifadah. tidak harus Kamu khotun tadi nasabah. bilang Bang. tasamu. Iya kan? Coba kamu Iya, lihat Mas. rukun tasamu dulu. Syarat tasamu boleh nggak tidak bertemu? Boleh nggak? Sebentar dulu ya. Tasamu itu yang saya pahami ya seperti halnya ya sudah tidak perlu ada catatan khotun nasabah. Yang saya Goblok. tanya, tasamu itu perlu nggak bertemu apa tanpa harus bertemu? Iya pasti bertemu lah Sayyid. Nah, kalau pasti bertemu kan harus ada siapa yang tasamu kepada Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Gimana sih? Kok nggak ngerti? Nah, ya oke. Berarti kita kan mencari bukti, ya kan? Iya Mencari kan? bukti siapa pada masa itu yang mendengarkan dari ini kan seperti itu. Iya, jelas. Nah, gini. Kita tidak perlu mencari bukti itu. Kenapa? Karena sampai sekarang nama itu masih terkenal surah dan istifadah. Kan bisa aja nama itu dibuat-buat. Nah, ini Katanya tasamunya itu narasi bid'ah. narasi dibuat-buat itu yang perlu ada dalilnya. Kenapa ada kesimpulan Saya kasih tahu dibuat-buat? bukti dalilnya. Oke, saya kasih tahu dalilnya. Kasih tahu. Siapa yang Bang mengetahui Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Tidak ada. Apa karya Ubaidillah dalam catatan karya tulis jejak historikalnya apa? Coba tunjukkan bukti jejak historikalnya Ubaidillah. Bukti jejak historikalnya Alwi. Bukti jejak historikalnya Muhammad Sahib Mirbad. Bukti jejak digitalnya Ali Khalil Kasam. Tunjukkan bukti digital apa karangan kitab mereka sebagai bukti. Gini. Ya. Jadi seperti ini. Jadi ini kembali kepada pola pikir kita dan Kok pola pikir jawaban yang diperlukan ya? Ya gini, Tori. Buktinya, Bang Introvert, mana buktinya? Itu saja. Ya gini, makanya Kalau saya Anda narasikan lihat dulu yang sebentar. sekarang, tasamuknya yang sekarang, itu bukan bukti tasamuk yang bil ajal itu tadi. Ya, sebentar. Jadi untuk kita membuktikan itu karena kita keterbatasan dalam hal seperti itu, maka langkah yang paling urgent bagi kita adalah bagaimana kita memahami zaman pada waktu itu bukan zaman sekarang gitu loh. Jadi kita memahami zaman itu seolah-olah dulu itu sama persis dengan kita secara tidak langsung seperti itu. Jadi Kalau begitu, mau Bang, tidak mau harus sebentar, ada Bang. kitab yang Halo, Bang Introvert, stop dulu, stop. Jangan lari Kalau kemana-mana. begitu, apa bedanya nama Ubaidillah itu dengan maling kundang? Ayo.
Apa bedanya kalau begitu? Ah, itu kan hanya mitos jadinya. Gini. Makanya Maling Iman bilang kundang itu fiktif. maling kundang itu sudah ada label. Labelnya adalah dongeng. Itu Ya, Bang. jadi Ya, dongeng kalau- itu kalau gara-gara sekarang apa? saya Sebab sebut jadi bahwa- dongeng. Lah, tidak tahu yang buat sejarah itu kan memang dari sejarahnya Ya, itu dulu makanya. dongeng sudah Tapi dilabel kan si dongeng. Mainya ada. Malin kundang Si Mainya ada, ya? Mainya. Gini saya Si Mainya kan ada. dari dulu saya tidak pernah mendengarkan cerita maling kundang itu adalah realita. Lah justru saya Bro, tidak saya pernah dengar mendengar dari cerita dulu. Ubaidillah itu sebagai anak Ahmad bin Isa sebagai cerita yang real, nggak ada. Ayo. Ya, Bahkan gini, saya Mas. baru tahu saya itu sangat tahun narasikan 2024 dulu dan sama saya Ahmad bandingkan bin di Isa. sini. Iya beda Saya mas, ini lagi mencari bukti. Sekarang saya minta kamu Iya. menjelaskan ini nih. Ayo coba. Aduh, dari kemana lagi nih? Buka lagi. Sebentar itu saya narasikan dulu Sayyid ya. Saya Nggak bisa, narasikan dulu. kamu udah Sebentar itu sudah keluar selesai. dari Kamu introvert. Bentar. Nih. Itu aja. coba kamu baca ini. Nah, ini anak Introvert, istighfar. kamu sendirian aja sesuai dengan namanya. Fi baladatihi au qabilatihi la tamlikul mazmu'a wallati takunu fi apa nih hijrat apa hajarihi Mahjarihi. baldatan am kabilatan au yabta'ilu. Ya itu kan kamu jawab. Mobilnya itu cukup di tempatnya. Syaksun fil asirati Iya. duna antakunna syuhrati. Ha? Fil asirati ya duna antakuna syuhratu li asirati. Usrati. Apaan? Ini fi usrati di depan dulu. ya. Apa surati? Kalau hasil artinya kasur. Ini apa ini? Zuhra. Bang, suratu. Kok surati sih? Antakuna surati. Ya sudah itu. Masa Asuratu. surati ini? Iya ini kan Tidak bisa isimnya baca cita kitab kamu. kayaknya Gimana introvert sih? itu. Syurotu. Dia tidak tahu kabar. Itu isim kana tarpaul Itu ismu. isim Ini dari mana Bukan, finya itu? Suhroto itu benar sudah Sayyid. Udah benar itu suhrotu. Dia Isim ngaco kana itu introvert itu. Loh, kok Antakuna bisa ngaco? suratu. li Bukan saya, asirati. Bang. Li usrotihi. Hah? Mana dia bilang di usaha? Li Ada. usrotihi. Sok pandai lah buat anu. Huyam yang ngomong. Tujuannya informasi bukan lu kreasi tihi. Gimana sih? Ya lanjut. Adalah Lanjut. ini di asiratihi dalam ini. Lanjut Sayyid. Ya coba dipahami ini. Ubaidillah lahirnya di mana? Itu Fado. Bentar. Jadi banyak nabi biladin aku bilah. Oke, stop dulu sampai sini. Kita kono. Oke, santai. Ya. Ubaidillah menurut informasi Ba'alawi lahirnya di mana? Di Basrah kan? Berarti Ya. dia wajib syurohnya adanya di mana? Di Basro. Oke. Ya, lanjut. Pertanyaan saya, ulama Basrah, ulama Irak, ya itu yang ngarang kitab Tahdzibul Ansab orang Irak, ya, yang ngarang kitab-kitab nasab itu orang Irak. Tidak satu orang pun ahli Irak, ahli Baghdad, ahli Basrah yang menuliskan Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Artinya tidak syuroh. Jos. Ini. Lari ini ya, Ini. framing nih ya. Iya, sebentar. Saya narasikan. Itu saya Lanjutin benarkan dulu ya. Sayyid. Masih ada itu. Aduh. Biarin dulu. Ayo lanjut Sebentar, introvert itu. ayo.
untuk sementara itu saya benarkan, konsep itu saya benarkan, harus terkenal di tempat kelahirannya, itu kan ya. Bagaimana membuktikan kan teman-teman di sini memaksa agar ada hatun nasabah ataupun kitab zaman ataupun bukti-bukti yang material lain kan seperti tidak itu. hanya ya Bukti material kan seperti itu, menuntut seperti itu. Apakah konsep tasamu itu seperti itu? Itu pertanyaan pertama. Yang Yang kedua, menurut sampean apakah konsep tasamu empat itu seperti turuk apa? seperti ini? Seperti ini. Assalamualaikum. Apakah 4 turuk itu harus dukung mendukung satu persatunya? Itu pertanyaannya. Makanya saya masih berpemahaman surah wal istifadah, masih menggunakan teori tasamu yang saya kira masuk akal saja seperti itu. Tanpa adanya hutun nasabah ataupun bukti yang material pada waktu itu. Bukti material dan hutun nasabah itu untuk menyatakan nasab itu sohih. Bukan berarti nasab yang tidak sohih itu batal, seperti itu. dari tadi Ya udah nasab nggak sahih ya batal lah mas. Ngelaji di mana ente? Ya dalam ilmu Gini. dalam ilmu nasab yang diakui itu nasab sahih, yang nggak sahih ya batal. Mana ada pengakuan nasab yang nggak sahih? Wah nggak belajar, Mungkin ada- belajar dulu dobet Gini. nasab loh. Ada ini, ada ibarahnya ya, ada ibarahnya ya. Saya bacakan saja ya, saya bacakan ini. Ibnu Inabah ya, Umdatul Thalib itu ya. Di sana ada beberapa istilah yang perlu kita pahami dalam ini, yaitu nasab sohih, nasab yang makbul, mardud, dan masyhur kan seperti itu. Bagaimana nasab sohih yang kita bahas dari tadi, yaitu adalah nasab yang ya wahuwa alladzi sabata indan nasabah bisyahadah wa kubila binushotil usli wa nusso alaihi bi ijma'il masyayihin nasabin wal ulama masyhurin bil amanati was sholah wal fadl wa kamalil lil akli wa taharatil maulidi. Intinya adalah untuk mau dikatakan nasab itu sahih ya, nasab yang telah ditetapkan oleh ulama nasab dengan kesaksian ya, dan diterima dengan salinan asli ya, serta telah ditetapkan sesuai kesepakatan para masyayikh nasab dan ulama masyhur dengan amanah, kesahihan, keutamaan, kesempurnaan akal dan wa taharatil maulidi kesucian lahiriah kan seperti itu. Yang makbul bagaimana, yaitu alladzi sabata nasabuhu inda ba'din nasabin wa ankarahu akhar fasara makbulan. Nah ini ya, sampai di situ min jihati syahidaini adlaini. Nah, nasab yang makbul ataupun nasab yang diterima bukan nasab yang sahih ya, akan tapi nasab yang diterima yaitu nasab yang ditetapkan oleh sebagian ulama nasab namun diingkari oleh sebagian ulama nasab yang lain ya, maka itu sudah bisa dikategorikan nasab yang makbul meskipun tidak sahih. Jadi saya kira konsep tasamu itu tanpa Bukan perlu ada begitu bukti bang material. introvert, bukan begitu muradnya. Bagaimana? Makbulin nasab diistilahkan nasab yang ikhtilaf, mukhtalaf. Yang satu mengakui, yang satu menetapkan, maka diistilahkan dengan makbulin nasab. Bukan berarti kamu maknakan nasab itu diterima. Ketika nasab itu mau naik derajat kepada sahih, maka dua yang mengingkari, ini salah satunya mengingkari dan yang satunya menetapkan, maka mewajibkan terjadinya isbat tahqiq. Saya coba dibuka itu. Ya. Ibnu Inabah itu Umdatul Thalib itu halaman Kamu 300 kalau dikasih tahu bukannya dipahamin, dibantah. Jalan juga lo. bukan dibantah Sayyid. Iya, Narasinya masalahnya itu kamu soalnya paham jelas. Itu istilah, Mardudun nasab, istilah yang bahwa kan namanya seperti makbul itu. bukan dimaknakan makna makbul. Yang dimaksud Iya, makbul nasab, dengerin, dipahami dulu. Oke. Yang dimaksud makbulin nasab itu adalah nasab yang diperselisihkan, intinya begitu. Berarti nasab yang diperselisihkan untuk naik derajat sahih
itu harus melalui proses tahqiq. Kayak nasab Syekh Abdul Qadir Jailani, gitu loh. Syekh Abdul Qadir Jailani itu yang satu menetapkan, yang satu menafikan. Maka selama itu masih terjadi, nasab itu tidak masuk sahih. Derajatnya makbulin nasab, maknanya bukan diakuin, masih dipending, gitu loh. Loh, kok, Nah, kok bisa ketika ada ulama tambahan pending itu kemudian- dari mana, Sayyid? Allah. Apanya? Iya kan, ada kata pending itu kan tidak ada narasi di sana. Cuman mau menjelaskan nasab yang istilah makbul. makbulin nasab itu pending lah. Gimana sih? Loh, makbul itu artinya apa, Sayyid? Ya. Diterima kan? Bukan Masa makna dipending? diterima, Mas. Kamu lihat di atas wahai gimana kaidahnya. Lah iya makanya. Jadi istilah-istilah dalam nasab ini tidak bisa kita samakan dengan istilah-istilah di luar kitab nasab. Makanya nasab ini memiliki istilah sendiri gitu loh. Kamu Nasab nggak yang paham. sahih, nasab yang makbul, mardud, masyhur itu nggak punya paham istilah nasab sendiri. makbulin itu berarti kamu memahami nasab itu dengan makna makbulin, bukan dengan istilah ahli nasab. Lah, iya paham. Saya mau nanya, makbul itu kan diterima. Kemudian narasinya adalah ketika ada Nah nasab, sekarang kemudian masyhur gimana? Masyhur juga diakuin. sebentar ya. Kalau mau berkata diakui atau tidak, masyhur itu cuman mendefinisikan nasab seseorang yang sudah terkenal kan seperti itu dengan Coba baca. kesayyidan. Baca, Tetapi masyhur itu nasabnya diakui tidak nggak? diketahui. Masyhur itu diakui nggak? Gini. Nasab yang masyhur itu nasab yang sudah masyhur. Masyhur itu maksudnya sudah terkenal, cuman ya dalam kasus nasab masyhur ini hanya bagi masyarakat umum. Namun nasabnya tidak diketahui, berbeda dengan sebagian dari mereka itu. Contohnya surahnya, contohnya gimana? Jadi ya seperti halnya kita saja masyhur itu. Saya anaknya siapa? begitu. Anaknya A, B, oke gitu saja sudah. Enggak gitu. Berarti Itu nasab diakui masyhur. nggak? Masyhur itu berarti Ya diakui. nggak? Hah? Diakui. Wah, udahlah. Udah belajar lagi bang, ilmu nasab. Jadi gini ya, oke Kalau saya turun. Ceritanya kamu itu nggak ada nasab yang palsu dong. Repot Loh, lah. ada Sayyid, mardud itu Sayyid. Loh. Mardud itu antara kabilah dengan kabilah. Lah ya makanya itu permasalahannya. Ya, Ketika bisa, ada orang yang bukan mengaku, kabilah urusannya. lah. Lah ya makanya sampean nanya yang tidak ada Enggak, nasab ini yang narasinya ditolak. kan narasi bocor memahaminya. Bagaimana Makanya- nasab diakuin tapi dengan narasi makbul lah itu sahih aja istilahnya. Lah makanya iya saya paham itu. Makanya kita belajar fikih ada istilah-istilah di sana. Di usul fikih ada juga seperti itu, istilah masyhur, mardud kan ada juga. Di ini kita sedang bicara nasab. Berarti kita harus mengikuti istilah-istilah itu dalam metodologi ilmu nasab. Istilahnya kita itu yang digunakan. Ternyata nasab yang ditolak itu adalah nasab yang ada orang yang mengaku-ngaku akan tapi dia tidak masyhur ataupun tidak membawa bukti secara suruh dan istifadah tadi. Tidak ada bukti satupun itu. Masa sih? Iya. Ribet amat makanya. Seperti halnya saya mengaku kepada Mbak Alawi, saya turunan Mbak Alawi, dari keturunan ini ternyata saya menyebutkan salbut. Lah itu namanya nasab palsu atau mardud, seperti itu Sayyid. Menurut pemahaman saya sampai saat ini seperti itu. Ya salah, belajar lagi, tanya sama guru kamu lah. Siap. Masa lobbynya kayak gitu. Nasab mukhtalaf itu, mukhtalaf belum bisa keluar isbat.